Kemudian ada nubuatnya nanti dalam perjanjian lama itu akan lahir seorang dan juru selamat, namanya Yesus Kristus. Iya, tapi maksudnya gini loh, Bu. Kalau nubuatan itu untuk Yesus Kristus kan untuk orang Yahudi. Yesus Kristus kan orang Yahudi. Yang saya tanya ini apa hubungannya dengan orang Kristen? Itu loh. Dari Yahudi, maka iman orang Kristen. Yesus itu orang Yahudi, Bu, bukan orang Kristen. Yesus itu. Yang saya tanya orang Kristen, bukan Yesus. Yesus Yahudi. Betul. Ya, agama Kristen sekarang. Jadi banyak kami. Yesus bukan orang Kristen, Yesus orang Yahudi. Siapa bilang? Nah, emang di mana Yesus jadi orang Kristen? Kalau Yesus orang Kristen berarti dia pengikut Paulus berarti. Kan lucu kalau Yesus yang ikut Paulus. Dulu itu pembenci Kristus, loh. Dia terdepan membunuh siapa yang menjadi pengikut Kristus. Kemudian namanya Paulus setelah dia bertobat, dia baik. Namanya Saulus dulu sebelum bertobat. Iya, itu klaim. Itu klaim Paulus, itu klaim Kristen. Bukan itu yang kita bahas, Ibu. Yang kita bahas ini apa kaitannya, apa hubungannya secara legalitas. Kalau orang Yahudi yang menggunakan kitabnya Yahudi wajar, memang kitabnya ini Kristen. Apa hubungannya coba Ibu? Saya doakan Juma sama seperti Saulus bertobat menjadi Paulus. Jangan menghayal ketinggian, Ibu. Ini selesaikan dulu kasus ini. Selesaikan dulu kenapa ada kitabnya Yahudi di kalian. Apa hak kalian gitu loh. Kalau orang yang tidak mengiman itu sama seperti orang curi sepeda, habis itu dia yakini sepedanya orang punya dia. Sama itu, Ibu. Yang tidak Anda mengambil milik orang, habis itu Anda klaim itu punya Anda. Apa susahnya itu? Anda hanya imani, ini punya saya. Ini milik saya, tapi cuman imani doang. Tidak ada bukti. Sepeda itu milik tetangga, bukan punya Anda. Anda hanya modal iman. Oh, ini sepeda saya. Ya, cuman hanya klaim saja. Hanya klaim saja. Hanya klaim doang. Klaim doang. Ini sepeda saya. Jelas-jelas itu sepedanya orang, diklaim, diimani, dipercayai, diyakini punya kita. Itu apa? Halu namanya, halu. Itu halu. Itu halu. Orang yang punya sepeda, Anda ambil, terus Anda katakan ini punya saya. Ngotot lagi, ngotot. Ketika orangnya mau ambil, Ibu angkat pedang. Ah, ini punya aku. Halu. Halu. Kecuali Anda punya bukti. Anda yang ke toko, ada kwitansinya, itu atas nama Anda. Atau yang punya sepeda telah memberikan ke Anda. Nah, ini milik Ibu. Saya sudah serahkan sepeda ini. Saya wariskan sepeda ini untukmu. Karena memang orang tua saya berpesan, nanti sepeda ini kalau kau sudah pakai, berikan kepada tetangga yang bernama Tete. Tete Daya. Tapi mana validasi itu? Mana buktinya? Enggak ada. Barang curian kok diimani milik sendiri, Pieto. Ibu hanya mengambil sepeda orang, habis itu Anda berpakaian ala-ala pembalap sepeda. Pakai helm, pakai kaos kaki, pakai sepatu, baju olahraga. Habis itu Anda stay di depan rumah ala-ala atlet sepeda. Padahal sepedanya orang yang dipakainya. Sosok cantik biar dianggap pembalap sepeda. Ternyata sepedanya tetangga yang diambilnya. Dirubah pula tuh. Warna sepedanya dirubah, pelek sepeda diganti pakai pelek motor. Gimana dong? Dimodifikasi sepedanya orang biar dianggap punyanya. Padahal punya tetangga diambilnya. Gimana ini? Jelaskan, Bu, jelaskan. Kalau Ibu punya keyakinan itu betul, tentu ada kesinambungan antara pemilik kitab dengan agama Ibu.
Ada nggak Kristen yang bisa menjelaskan? Nggak ada. Nggak ada. Seibarat orang yang mencuri, seibarat orang yang mencuri milik orang, pencuri itu tidak akan pernah bisa ngomong dan tidak akan pernah bisa membuktikan kalau itu adalah milik dia. Setiap dia ngomong pasti bohong. Setiap dia memberikan alasan pasti dusta. Setiap dia menguraikan pasti menyesatkan. Mungkin mana? Milik orang. Punya orang diklaim, iya pencuri lah itu namanya pelukat. Porno, perempuan, selangkangan semua itu saya lihat nggak ada yang bagus. Cuman itu yang kamu bisa. Di agamamu itu maksiat apa yang tidak dilegalkan? Maksiat apa yang tidak dilegalkan di agamamu? Maksiat apa yang tidak dilegalkan? Semuanya boleh. Ada nggak yang haram di agamamu? Nggak ada. Berarti semua boleh. Jadi jangan sok cantik. Jangan sok cantik. Negara yang berpendudukan mayoritas Kristen, dari sanalah sumbernya penyakit kelamin. Jangan sok cantik ente, jangan. Ini membahas bukan menghina, bukan menghujat. Kita ingin mendengarkan klarifikasi akurat pembuktian penggunaan kitabnya Yahudi oleh agama Kristen. Mana? Kok bahas selangkangan? Oh, Tuhannya dari sana kok bahas selangkangan. Selangkangan dikasih lem Alteco, mampus Tuhanmu nggak lahir. Bahas-bahas selangkangan. Ibu-ibu pula bahas selangkangan. Harusnya kalau ibu punya selangkangan itu pada saat cermin sadar, oh dari sini rupanya Tuhanku keluar. Ini bahas-bahas alat vital lagi. Jangan emosi ibu. Diskusinya kita yang baik-baik. Malu dilihat sama anak-anak. Oh, kok orang tua kok bahas selangkangan. Kalau selangkangan ular yang dibahas masih mending. Ini selangkangan wanita yang dibahasnya. Ini ada Bang Andre. Selamat siang Bang Andre. Ya Bang, selamat siang. Muslim apa Kristen Bang? Gimana Bang? Abang Muslim apa Kristen? Saya Kristen Bang. Oh Kristen. Pendeta atau penggembala Bang? Saya jemaat biasa aja. Oh jemaat biasa. Ini biar menarik ya Bang ya, biar menarik. Kita sambil nunggu Gurunda Juma ya. Gurunda lagi ibadah, lagi sholat asar mungkin ya di sana ya, udah masuk ke sholat asar. Tapi Abang stay aja di sini, kita ngobrol santai aja. Dari daerah mana Bang? Dari Kalimantan Tengah. Oh, gereja apa kalau boleh tahu? Gereja Kalimantan Evangelis. Evangelis. Oh, Protestan ya? Evangelis. Iya, Protestan ya. Ya, ini Bang, temanya ini apa kaitannya perjanjian lama dengan kekristenan? Itu Bang. Temanya ini yang diusung oleh Bang Juma ini. Mungkin siapa tahu Abang nanti bisa menjelaskan nih, terus dipersiapkan dengan data-data yang komplit. Bang, ini Abang udah banyak Bang pengikutnya. Kalau boleh biar enak kan Bang Juma juga open camp. Abang bisa nggak open camp biar enak diskusinya Bang? Ini lagi di tempat kerja Bang, jadi kurang rasanya. Oh gitu, nggak apa-apa Bang, pakai masker kayak atau gimana kayak, yang penting open camp Bang. Mungkin lain kali nanti bisa. Cuman saya tadi itu agak tertarik. Ini minta maaf ini Bang, saya kebetulan dulu waktu kecil sampai dengan umur saya sekitar 32 tahun lah, saya juga beragama Islam karena dari orang tua saya dulu. Nah ini kan baru ini aja karena saya nikah di tahun 2011 itu kebetulan calon istri saya orang Kristen. Dan saya ya ada panggilan juga untuk masuk Kristen, ceritanya begitu Bang. Oh jadi Abang murtadnya itu, pindah agamanya itu gara-gara nikah berarti ya Bang ya? Sebelum nikah sebenarnya saya itu. Ya berarti masih pacaran Bang, masih pacaran Abang udah keluar dari Islam gitu ya? Karena sebelum untuk pacaran nikah. Masih belum kenal kok, masih oh gitu. Ikut-ikutan dan kebetulan sekitar 2-3 bulan lah kenal dengan orang Kalimantan asli ya. tambah semakin jadilah istilahnya gitu. Iya. Kalau boleh tahu murtadnya karena apa Bang? Saya kurang tahu. Kalau saya yakini itu awalnya itu karena saya
seorang sopir, jadi disuruh ngantar bos saya ke gereja kebetulan. Terus saya masuk ikut gereja, ikut nyanyi-nyanyi. Lama-lama kenal lah sama cewek itu, calon istri saya itu. Jadi kebetulan ya langsung nikah gitu. Oh, berarti ya itu dia kan gara-gara nikah kali ya. Betul. Iya. Tadi abang bilang bukan gara-gara, tapi nggak apa-apa, itu hak abang ya. Sekiranya kalau boleh tahu ya, sebelum ke perdiskusian kita ngobrol santai dulu ya bang ya, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Sekarang abang di gereja itu gimana bang? Ibadahnya nyaman atau gimana bang? Kan beda nih ibadah di Islam sama di Kristen nih. Kalau di Islam kan harus sholat 5 waktu, puasa gitu kan ibadahnya. Nah kalau di Kristen gimana bang? Kalau di kami terutama Protestan di GKI itu ibadah seperti biasa hari Minggu. Terus ada juga ibadah-ibadah kategorial untuk perkumpulan bapak-bapak, pemuda remaja, semua diizinkan. Jadi di dalam 1 minggu itu kegiatan selalu ada. Harus di gereja ya bang ya? Tidak hanya di gereja, sesuai permintaan. Kalau kita diminta di rumah ada kebaktian khusus. Enggak, ini mah kalau hari Minggu emang harus di gereja ya bang? Ya harus ke gereja. Iya. Kalau boleh tahu bang, kalau boleh tahu nih, ada nggak ayat di Bible yang mengatakan ibadah harus di gereja bang? Kalau boleh tahu nih, mohon maaf ya, saya nggak tahu soalnya saya belajar juga bang. Kalau ibadah harus ke gereja itu kan kebetulan saya ini baru nih bang ikut Kristennya, jadi ya ikut-ikut aja karena orang ke gereja semua, saya ikut ke gereja. Iya. Di umur berapa tadi murtadnya bang? 32 berapa? Maaf. 32. Oh berarti di Islam lama juga ya bang ya? 32 tahun ya? Ya. Waktu di Islam abang taat gak bang? Suka sholat gitu? Alhamdulillah saya juga ngajar di MTQ waktu itu. Ngajar di MTQ. Berarti udah ini ya, udah apa namanya, pinter gitu ya belajar Islamnya ya bang ya dulu ya? Bukan pinter sih, kalau kebetulan, saya bilang kebetulan juga waktu itu. Masih ada ini nggak bang? Ada ayat di Al-Quran yang masih dihafal? Ada nggak bang? Saya baca surat Yasin masih hafal sampai sekarang. Oh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, MTQ tadi ya? Halo, iya, betul iya. bang. Betul. Betul MTQ berarti. Oh, tilawatil Quran dong. Pade, suaranya diperbaiki dulu Pade. Kenapa? Suara Pade kayak mono gitu. Kadang hilang, kadang ada. Tuh. Iya ini apa? HP sekarang itu nggak ada colokan apanya, itu kadang sering terganggu itu bang. Oh di ininya ya, OTG-nya ya? Iya di OTG-nya itu. Iya. Ya abang coba kan ngaji Yasin bang. Coba ngaji Yasin bentar bang Kian Santang. Ada kan MTQ nih, berarti guru Al-Quran Kiroah kan gitu bang ya? Kalau zaman saya dulu itu pakai turutan. Kebetulan ngajar itu hanya membantu. MTQ loh bang. MTQ itu berarti dia itu pelajarannya adalah tentang Kiroah gitu bang. Tentang bagaimana baca Al-Quran yang benar. Gitu loh bang. Benar. Iya. Itu kalau ini sedikit bang, mau tanya bang. Kalau ada non mati ketemu wawu itu bacaan apa ya bang? Saya lupa ingat, kalau salah ya mohon dimaklumi. Ya silakan. Begini, seingat saya. Makanya tadi saya pelan-pelan Pade diawet-awet. Iya. Enggak, saya tanya ini kan lama murtad baru berapa hari bang? Bukan berapa hari Pak, saya udah 13 tahun murtadnya. 13 tahun, berarti kan jadi Islam 32 tahun kan gitu. Apa yang kita dapat dari kecil bang, itu nggak akan bisa lupa bang. Contohnya Anda tadi mengatakan hafal Yasin kan gitu. Nah ini masuk tentang bacaan tajwid aja Anda kayaknya agak kesusahan gitu. Iya, kebetulan saya dulu, tadi saya sampaikan kan lupa ingat, kalau salah. Ya coba saya ingat Anda apa bang? Itu bacaan apa bang? Saya non mati bertemu alif itu hukumnya idhar. Terus non mati ketemu wawu itu hukumnya kalau enggak ikhfa ya. Kalau salah tolong jangan ditertawakan bang.
Kalau nggak salah Ikhwan. Ya udahlah, penonton benar apa salah, aku nggak mau apa ya, nggak mau menghakimi ya. Ya lanjut. Jadi udah apa ya, itu tes saya aja sih. Nah gini Bang, Anda kan tadi yakin di Kristen gitu kan. Konsep keselamatan menurut Yesus itu gimana Bang? Saya ini jemaat biasa juga Pak, jadi saya juga ngikut ya kan, kebetulan dibilang Bang Kian Santang tadi, saya juga masuk Kristen juga gara-gara mau dapat istri beragama Kristen kan, jadi atau gini saya balik, apa yang meragukan di Islam sehingga Anda merelakan menggadaikan iman Anda untuk cinta Anda gitu? Itu mungkin kelemahan saya waktu beragama Islam. Saya hanya belajar mengenai cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu saja. Untuk sejarah mengenai keislaman saya buta Pak, sehingga ada kejadian umat-umat Islam kita di tanah air terutama waktu itu yang saya anggap kok begini ya kita ini Islam ya, makanya saya ada rasa kurang pas lah bagi saya gitu Bang, makanya ya udah. Bentar, kok begini Islam ya itu maksudnya gimana maksudnya? Maaf saya sebutkan aja ya. Iya. Itu zaman di Jogja yang ada ditabrak oleh organisasi Islam tertentu ya kan, ditabrak, diseret. Ini kan saya hanya melihat berita-berita seperti itu. Begitu ya, kita ini Islam ya kayaknya. Gitu. Iya. Jadi ini Bang, Anda sudah salah cara pandang, memandang agama dari pengikutnya. Iya dong. Padahal tidak boleh Bang memandang agama dari pengikutnya. Kalau memandang agama dari pengikutnya, nggak ada agama yang benar. Di Islam ada yang jahat, ada yang baik. Di Kristen ada yang jahat, ada yang baik. Kalau memandang agama dari pengikutnya, Kristen agama paling buruk nanti. Karena mayoritas pemain film porno Kristen. Gimana kalau saya pakai itu? Cocok enggak? Saya menilai Kristen dari pengikutnya. Nggak cocok kan? Jadi untuk menilai agama itu Bang, dari kitab sucinya. Baca kitab sucinya, bagaimana kita berperilaku, baik secara muamalah, ya. Bagaimana ketika kita berlaku kepada sesama saudara kita. Itu ditengok dari ajarannya, bukan dari bagaimana perilaku umat. Seperti yang saya katakan tadi, kalau umat yang dijadikan dasar sebuah kebenaran agama, maka di dunia ini nggak ada agama yang benar. Karena sifat penganut agama itu dia relatif. Di Islam ada yang baik, di Kristen ada yang buruk. Di Kristen ada yang baik, di Islam juga ada yang baik. Ya, jadi relatif gitu Bang. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada ajaran gitu. Seperti yang saya tanyakan tadi, apakah ada nih jaminan Yesus bahwa dia menjamin surga untuk orang Kristen? Itu di perjanjian baru ada Pak. Ya silakan Bang. Menurut Anda nih, menurut Anda masuk surga itu percaya Yesus Tuhan atau utusan? Saya tidak hafal ayatnya apa segala macam, cuma saya ada yang membuat saya yakin itu karena di dalam Alkitab itu ditulis Tuhan Yesus itu tidak ada jalan lain selain aku untuk itu di dalam Yohanes 14 ayat 6 Bang. Betul. Nah, akulah jalan kebenaran dan hidup. Orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pak. Karena saya kan saya menguasai Bible loh Bang. Saya ini hafalan Bible saya ini belum ada pendeta yang bisa melebihi saya Bang. Tapi kok anehnya saya nggak bisa jadi Kristen gitu. Jadi gini Bang, setiap nabi itu jalan Bang. Setiap nabi adalah jalan kebenaran. Ya, orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui nabi tersebut. Tetapi apakah harus mengatakan hal yang sama untuk mengungkapkan yang sama? Tidak Bang, bisa dengan cara yang lain. Contohnya zamannya Nuh, orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak naik bahtera Nuh Bang. Karena siapapun yang tertinggal, yang hanyut di air itu, mereka mati dalam keadaan kafir. Zamannya Nuh ya. Karena hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa naik ke kapalnya Nuh. Setuju ya? Betul Bang. Nah, zamannya Musa, orang kalau tidak ikut Musa nggak akan sampai kepada Tuhan. Bahkan Yesus sendiri Bang. Ya, bahkan Yesus sendiri kalau dia tidak mengikut Musa, dia masuk neraka. Sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20. Perhatikan.
Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Barang siapa menghilangkan satu titik saja, satu titik dari hukum Taurat, maka dia kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Barang siapa mengajarkan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Simak kalau nggak percaya. Jadi menurut Yesus, menghilangkan satu titik saja dari hukum Taurat, dia nggak masuk surga. Termasuk Yesus, kalau dia berani menghilangkan satu titik saja, dia nggak bisa masuk surga. Itu zamannya Musa. Zamannya Yesus, demikian juga. Orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saya sangat setuju. Ya, saya sangat setuju. Kenapa begitu? Karena Yesus adalah pembawa kebenaran. Ya. Nah, zamannya Nabi Muhammad, dia adalah jalan kepada Tuhan. Cuma bedanya Yesus itu nabi lokal, Nabi Muhammad nabi universal. Nabi Muhammad, Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 4 ayat 5 ayat 4 ayat 5 ayat 6. Yesus memanggil 12 murid dan berkata, "Jangan kamu masuk ke kota orang lain atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel." Ya, nggak ada Yesus untuk seluruh bangsa, saya nggak ketemu ayat. Itu pernyataan Yesus sendiri. Jadi Yesus jalan kebenaran dan hidup itu untuk bangsa Israel. Seperti yang dikatakan Bang Juma tadi. Di dalam Lukas 1 ayat 33, Yesus itu raja untuk keturunan Yakub. Nah, sekarang Nabi Muhammad, apakah dia jalan? Bahkan kata Nabi Muhammad, ini kisahnya tentang Umar yang baru saja dibacakan Alkitab oleh orang-orang Yahudi. Beliau mengadu kepada Rasulullah. Mereka baru saja membacakan kitab mereka kepadaku, ya Rasulullah. Rasulullah masam mukanya, marah. Apa kata Rasulullah? Jangan kamu percaya dan jangan kamu dustai. Ya, jangan kamu percaya dan jangan kamu dustai. Yang aku takutkan adalah itu benar tapi kamu anggap dusta, dan itu dusta kamu anggap benar. Di ujung hadis dikatakan, ya, seandainya Musa ada di antara kalian saat ini, tetapi dia tidak mengikutiku, mereka tidak beriman. Musa tidak beriman, kata Nabi. Loh, langsung nabinya loh diambil nih, nabi besar Musa. Seandainya Musa ada di antara kalian saat ini tetapi tidak mengikutiku, Musa zalim. Nah, jadi Nabi Muhammad sekarang adalah nabi universal, nabi untuk seluruh manusia. Innaka fatalinas. Nah, sedangkan Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Bahkan ketika ada perempuan yang anaknya kerasukan setan, Anda baca di dalam Matius 15 dari ayat 22 sampai ayat 27. Ya, perempuan ini berteriak-teriak, "Oh Tuhan, tolonglah aku. Anakku kerasukan setan, ia sangat menderita." Yesus cuek. Para murid lalu berkata, "Guru, mereka terus mengikuti perempuan itu terus mengikuti aku, usirlah dia." Kata Yesus, "Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel." Lalu perempuan itu sujud menyembah dia, "Oh Tuhan, anak Daud, tolonglah aku." Kata Yesus, "Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Kata Yesus apa? "Hai ibu, karena begitu besar imanmu, maka terjadilah seperti yang kau kehendaki." Yesus hanya untuk bangsa Israel saja, Bang. Nggak ada Yesus untuk seluruh bangsa, itu nggak ada. Nah, silakan Bang. Ya, Pak Dek, boleh izin nggak? Saya sedikit aja. Saya tadi penasaran dengan Bang, siapa ini, Bang Andre ini ya. Katanya hafal surat Yasin. Saya pengen tahu, Bang. Coba Abang bacain surat Yasin ayat 59, Bang. Wah, kalau dites begitu saya udah nggak ingat, Pak. Kalau saya kan baca Yasinnya kan dulu kan bersama-sama, jadi dari mulai awal gitu. Enggak, saya penasarannya, masalahnya tadi Abang bilang hafal Yasin katanya. Saya penasaran. Ya, Bang Gian Santang, kalau dites gitu memang susah. Begini, nggak bisa. Coba gini Pak Dek, dia tadi kan mengatakan dia guru MTQ terus hafal Yasin. Masa surat Yasin ayat 59 padahal cetek banget gitu kan? Nggak bisa. Ya, tapi nggak apa-apa lah, itu hak Anda mau mengatakan Anda
mantan guru, terus mantan kiai, mantan ulama, Nggak ada. Saya nggak ada mantan ngomong malaikat mantan juga. guru, Saya Pak. percaya ke Anda. Udah silakan. Saya pernah ngajar anak-anak Iya sekolah. iya bang. Iya. Gitu. Apa-apa. Ikro, mungkin ngajar ikro gitu loh bang. Iya betul. Saya hanya mengajar ikro. Bukan Pak. Kalau MTQ, zaman dulu Bang. itu turutan Itu bukan namanya MTQ. kalau zaman dulu. Tadi bilangnya kan MTQ, Pak kan dengar sendiri. Iya, maksud dia ikro gitu. Kalau MTQ nanti dites apa tentang baca-bacaan Quran mumet nanti. Ya udah itu aja tadi gimana abang mau baca Yasin dari awal atau gimana? Bukan Pak, saya tadi tuh mau menanggapi yang ini, tema kita ini apa kaitannya perjanjian lama dengan Kristen kan gitu tadi. Ya baik, Saya mungkin sebenarnya Gurunda enggak. udah standby Gurunda. Gurunda. Oh belum standby. Ya, biar apa bang Kian Santang, biar ditanggapi dulu pernyataan saya itu tadi. Silakan bang. Inti yang saya sampaikan adalah bukan cuma Yesus jalan satu-satunya. Setiap nabi adalah jalan. Tapi sayangnya Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Itu dalil-dalil yang saya ungkapkan tadi itu. Tapi pengajaran di Kristen kami Pak, di gereja itu kami ini adalah Israel secara rohani. Seperti itu. Itu benar loh Pak, saya sampaikan itu. Ya, karena saya kan di gereja, jadinya di gereja-gereja kami itu disampaikan, ya kamilah Israel. Iya, itu dogma bang. Tapi secara tertulis nggak ada. Di mana Kristen dikatakan Israel rohani itu? Nggak ada bang. Ya, jadi janganlah mau dibodoh-bodohi gitu bang. Anda kan mantan Islam, seharusnya Anda itu kritis gitu loh. Kritis. Anda gali betul. Bagaimana sih masuk surga menurut Yesus? Adakah Yesus mengatakan, sembah aku, kamu akan masuk surga. Akui aku Tuhan, kamu akan masuk surga. Kemarin saya nantang tuh ada pendeta itu. Kalau kamu bisa buktikan menyembah Yesus itu jalan masuk surga, saat ini juga saya akan live TikTok sambil ngesot 100 kilo. Itu tantangan saya kepada pendeta. Nggak ada yang bisa menunjukin. Karena kenapa saya itu menantang seperti itu? Karena Yesus dengan jelas berkata di dalam Yohanes 17 ayat 3, cara mendapat hidup yang kekal itu seperti apa? Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu mereka percaya bahwa engkau, kata Yesus, bahwa engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Itu kata Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal aku, Yesus Kristus yang diutus. Itu syarat masuk surga menurut Yesus seperti itu. Percaya satu Tuhan dan percaya Yesus hanya utusan saja. Kalau Anda bisa buktikan di mana percaya aku Tuhan akan masuk surga. Tunjuklah. Saya tidak hafal ayatnya, tetapi saya Silakan. hanya dengar. Nanti saya yang kasih tahu ayat mana. Betul. Itu waktu Tuhan Yesus itu dibilang kamu adalah anak Allah, dia tidak menolak. Tidak menolak. Bahkan Yesus membuat pernyataan bahwasanya itu bukan kamu Petrus yang ngomong, itu dari Roh Kudus. Itu ceritanya. Saya nggak pakai akal Pak masuk Kristen. Oke Bang. Ya itu di dalam Matius 16 ayat 15 itu. Ya, jadi kalau seandainya Yesus bukan Tuhan, dia menolak. Jangan, kamu nggak boleh begitu. Anda salah, Bang. Anda Assalamualaikum guruku tercinta. Masya Allah. Jadi sebentar ya. Jadi gini, Bang. Mengenai anak Allah, Bang. Kalau Anda timbang di dalam kitab Anda itu bertonton itu beratnya, Bang. Bukan cuma Yesus. Banyak sekali ada mana Allah. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Kejadian 6 ayat 3, itu anak-anak Allah nikah sama anak perempuan manusia. Ketika anak-anak Allah itu melihat anak perempuan gimana sih, anak-anak manusia itu cantik-cantik, ya kan? Anak-anak Allah itu mengambil mereka jadi istrinya. Itu di Kejadian 6 ayat 3. Akhi, dilanjut Akhi. Monggo, tafadhol. Ini mau menanggapi masalah ini Gurunda, tema ini. Apa kaitannya perjanjian lama dengan Kristen? Tapi dia ini katanya seorang murtadin yang murtad gara-gara nikah. Itu Gurunda. Oh, iya. Akhi, lanjut dulu. Guru kita gimana? Udah, Akhi aja yang lanjut, Akhi aja. Udah, aman tuh. Masya Allah, ini tawadu. Dia mau lihat muridnya berperang lagi nih kayaknya. Minum kopi Akhi. Kebetulan ada netizen yang datang kasih kopi. Yuk. Masya Allah, lanjut.
Iya, saudara, ini tolong Anda jelaskan ke kami nih. Kami akan ikut seperti Anda menyembah Kristus, makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus di tahun 50-an. Kalau saudara bisa menjelaskan apa hak paten, sahihnya, absahnya gereja mengambil kitabnya orang Yahudi. Kalau Anda bisa menunjukkan benang merah dari nabi-nabi Yahudi, dari misalnya nabi besar Yakub, Daud, Salomo, Harun, terus siapa lagi? Nabi-nabi kecilnya yang memberikan indikasi kuat bahwa kitab yang mereka terima dari Elohim itu juga diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi. Untuk orang-orang yang ada di Roma sana, di Vatikan. Kalau tidak, berarti Anda hanya menggunakan hasil curian untuk menjajakan makhluk padang gurun yang ngaku Kristus itu. Silakan, saya ingin mendengarkan seorang murtadin membela keyakinannya dan memberikan penjelasan bahwa gereja menggunakan kitabnya orang Yahudi itu karena memang ada validasi. Waktu dan tempat, silakan Miki, lanjut. Yang dimaksud kitabnya orang Yahudi itu perjanjian lama, Bang? Iya, itu perjanjian baru yang disetting oleh bapak-bapak gereja dengan istilah perjanjian lama supaya memberikan kemudian ruang kepada surat-surat kepompong yang ditulis oleh wartawan-wartawan lepas yang Yesus sendiri tidak kenal siapa penulis-penulis kitab itu, bahkan Yesus tidak kenal kitab-kitabnya orang Kristen. Perjanjian lama di mata gereja justru adalah perjanjian baru bagi Bani Israel dari Tuhannya. Silakan Anda jelaskan kepada kami ingin tahu. Jadi yang dimaksud kitabnya orang Yahudi itu yang mana, Bang? Kitabnya orang Yahudi itu dari kitab Kejadian sampai Meliaki. Di kitab Kejadian itu, ini kan apa kaitannya perjanjian lama dengan Kotem nih ceritanya? Iya. Nah, jadi di perjanjian lama itu jelas kaitannya ada. Kenapa? Karena dari mulai kita, kalau saya ini Kristennya jemaat biasa, Bang. Cuman jadi ngomongnya ngawur aja, nggak hafal kitab yang begini-begini itu, Bang. Jadi kebetulan saya baru 13 tahun masuk Kristennya. Jadi maksud saya begini, Bang. Di dalam perjanjian lama, kitab Kejadian itu sampai dengan Maleaki itu ada dituliskan bahwasanya apa? Bahwasanya kita ini orang Kristen itu ngomong apa lagi? Saya grogi, Bang. Jadi jelas ada kaitannya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, karena di dalam 10 hukum Taurat itu, 10 hukum Tuhan itu juga dikatakan bahwasanya kita itu tidak boleh menyembah Allah lain seperti itu kan. Terus kita juga kita orang Kristen yang perjanjian baru juga percaya dengan itu, kita tidak menyembah Allah lain. Iya, saudara, yang saya tanya hubungannya bukan klaim kita orang Kristen juga tidak menyembah ilah lain, tetapi menyembah anak orang, menyembah makhluk padang gurun yang ngaku-ngaku Kristus bertemu dengan Paulus. Tuhannya orang Yahudi bukan anak Maria, Tuhan Anda anak Maria, konon, padahal bukan anak Maria itu. Yang Anda sembah bernama Kristus itu bukan anak Maria, itu makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus membawa-bawa nama Yesus biar dianggap sebagai Mesias. Yang kita ingin tahu nih, kan agama saudara di dalam Matius 28:19, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Nah, termasuk kami orang Islam itu sebagai sasaran empuk untuk dijadikan sebagai pengikut Kristus padang gurun. Tapi kami sebelum menjadi pengikut kayak Anda, kami ingin klarifikasi dulu. Apa haknya Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Ternyata Anda sebagai orang yang sudah Kristen 13 tahun, waktu yang begitu lama, tidak ada data yang bisa Anda berikan. Anda sudah meninggalkan keyakinan lama Anda demi untuk masuk ke dalam sebuah keyakinan yang tidak ada dasar pijakannya. Kalau kami di Islam, kenapa kami menggunakan Al-Quran? Karena Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, Asy-Syura ayat 52. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan ke seluruh manusia sampai hari kiamat. Itu legalitas standingnya. Nah, sedangkan kitabnya Musa, Ulangan 33 nomor 4 itu hanya milik kepunyaan Musa dan keturunan Yakub.
Kemudian diterangkan dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, Tuhan memberikan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda berupa Taurat. Mazmur 147 data 19 sampai data 20, hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Yakub, aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Lalu apa hubungannya dengan Roma? Karena Kristen pertama itu adalah bangsa Romawi. Kristen pertama nih adalah bangsa Romawi. Pertanyaan saya, apa hubungannya kitabnya Yahudi, nabi-nabi Yahudi dengan agama Romawi, orang Romawi Katolik, penyembah dewa-dewa ini? Silakan Anda jawab. Bang, di perjanjian lama itu, Abang bilang tadi kan kitab Kejadian sampai Maleaki. Jadi nabi-nabi di situ itu sudah menubuatkan mengenai kedatangan Mesias, yaitu Tuhan Yesus itu. Yang kami yakini sebagai Tuhan Yesus ya. Karena di situ ditulis semuanya itu sudah digenapi dengan kedatangannya Tuhan Yesus. Itu. Kalau saya sih masuk Kristen itu, saya berpola pikir saya itu, saya Kristen ini saya tidak pakai akal, Bang. Karena kalau pakai akal jelas tidak masuk akal. Gitu. Jadi gini saudara, kalau Anda mengatakan ada nubuat, nubuat itu adalah ramalan. Ramalan untuk yang punya kitab, bukan ramalan untuk Roma. Ya jadi, tapi susah kalau kita berdiskusi, Anda tidak menggunakan akal, apa yang mau dibahas? Mending kita pakai bahasa tubuh. Berarti kan ada kaitannya, pasti ada kaitannya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Karena nggak ada kaitan. Lama, Nabi Yeremia sudah menubuatkan mengenai kelahirannya Tuhan Yesus sampai dengan meninggalnya sampai dengan bangkitnya. Itu sudah ditulis. Ya itu kan iman, Bang. Itu iman, bukan akal. Kalau iman ya anak kambing juga Anda bisa tuhankan. Buku matematika Anda bisa jadikan sebagai firman Tuhan. Kalau bukan akal. Masalahnya ketika kita berbicara mengenai kitabnya orang Yahudi, apa yang diceritakan dan ruang lingkup yang ada di dalamnya itu hanya bercerita tentang Nabi Yakub dan keturunannya. Tak ada yang lain. Kalau Anda mengatakan ada hubungannya, saudara, perjanjian lama Tuhan dengan Bani Yakub itu adalah Tuhan menjanjikan membebaskan mereka dari tanah Mesir dan mengantarkan kepada tanah yang dijanjikan kepada mereka. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Tergenapi antara perjanjian lamanya Yahudi, perjanjian barunya Yahudi sudah genap. Di dalam Ulangan 4 nomor 2 nomor 3, jangan kau menambahi perjanjianku, jangan kau kurangi perjanjianku. Sudah genap itu, nggak boleh lagi ditambah-tambah. Yahudi memiliki perjanjian lama, Yahudi memiliki perjanjian baru. Dan perjanjian baru yang dimaksud adalah hukum Taurat. Bukan Roma, Galatia, Filipi, Lukas, Markus, Matius, bukan itu. Itu adalah surat kabar yang dituliskan oleh pewarta yang Yesus pun tidak kenal mereka. Sedangkan kedatangan Yesus adalah untuk mengajak Bani Israel yang meninggalkan perjanjian baru yaitu Taurat agar kembali kepada hukum perjanjian baru mereka. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan Kristen, nggak ada. Sejarah berpindahnya antara kitab Taurat kepada orang Kristen itu bermula di Mesir, Alexandria. Siapa yang ada di Mesir? Orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di sana yang tidak mengerti lagi bahasa Ibrani. Diterjemahkanlah kitab Taurat itu dalam bahasa Septuaginta, diedarkan kepada mereka. Dari sanalah di abad ketiga sebelum Masehi turun-temurun di Mesir, lalu berpindah ke Roma dan seterusnya. Akhirnya dikoreksi. Pada abad keempat dijadikanlah kemudian kitab Septuaginta ini sebagai perjanjian lama oleh Katolik, oleh gereja, kebijakan gereja, dan surat-surat yang lolos di kanon ini dijadikan sebagai perjanjian baru. Dikawinkanlah kitab itu, jadilah Biblika. Hanya itu dasarnya. Tapi tentang pemberitaan secara histori itu tidak ada nubuat bahwa kitab orang Yahudi itu nantinya akan diberikan kepada orang Roma Katolik. Itu nggak ada, Bang. Makanya
Tidak ada orang Kristen, pastor, pendeta, murtadin atau apapun namanya yang bisa membuktikan validasi atau pengesahan bagaimana mereka bisa menggunakan kitabnya agama lain, yaitu agama Yahudi. Begitu saudara, silakan. Tadi kan cuma bilang mengenai nubuatan itu ramalan gitu. Itu kalau bagi saya sih bukan ramalan, itu penglihatan yang diberikan oleh Tuhan. Nanti akan datang Mesias itu seperti itu, Bang. Bukan ramalan, Bang. Itu penglihatan dari Tuhan. Bahasa kita, Bang, bahasa orang Indonesia itu ramalan, tapi ramalan ini bukan ramalan manusia biasa. Itu ramalan nabi. Nabi yang meramalkan, maka dia naik status menjadi nubuah. Penglihatan. Penglihatan tentang hal yang akan terjadi atau yang telah terjadi. Itu nubuah. Nah, nabi-nabi menerima kemudian nubuah, penglihatan dari Tuhan, menceritakan tentang masa depan. Ternyata kitabnya Yahudi hanya membahas tentang masa depan Bani Israel. Bang, dibilang saya katanya bukan murtad. Nama saya sampai sekarang di KTP nama saya itu Ahmad Taufik. Ya nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Jadi ini banyak yang ngomong itu bukan murtad, itu menyamar katanya. Memang benar-benar ya terserah lah kalau itu dibilang katanya gara-gara selangkangan. Ya, tapi dengan Anda mengatakan Kristen tidak bisa dibahas dengan akal, itu saya sudah pastikan Anda memang murtadin. Ya, karena belum ada orang menjadi Kristen karena proses berpikir. Belum ada, Bang. Bahkan Anda sendiri mengakui untuk masuk Kristen ya tidak boleh berpikir, nggak boleh pakai akal. Betul itu. Belum ada ya, orang murtad saya tidak karena proses berpikir akal, belum. Karena akal saya tidak akan nyampai dengan tidak akan nyampe karena memang tidak masuk akal, Pak. Tidak akan pernah bisa. Karena kenapa? Akal itu serpihan cahaya pencipta langit dan bumi yang dititipkan di kita untuk mendeteksi benar salah. Ketika ada sesuatu yang salah yang tidak bisa dideteksi oleh akal kita, lalu kita percayai, maka jatuhnya kepada apa? Angan-angan, imani saja. Nah, untuk mensiasati supaya kita kelihatan keren, maka bahasanya karena saya karena saya tidak bisa untuk memikirkan. Padahal memang mau profesor seperti apapun memang nggak bisa sampai akarnya ke sana. Karena bagaimana mungkin seekor kucing Anda mengatakan ini adalah gajah? Anda lantas mengatakan, oh ini saya tidak bisa menjelaskan pakai akal. Kenapa? Karena saya punya akal belum sampai ke sana. Memang nggak akan pernah sampai. Karena kadarnya kucing ya kucing, gajah ya gajah. Bagaimana mungkin Anda ingin mengatakan ini adalah kucing, padahal itu adalah ayam? Ini yang dipakai oleh orang Kristen. Makanya ketika dia menjelaskan tentang Yesus, Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Sama seperti ketika memperlihatkan HP. HP ini adalah 100% HP dan 100% bola kaki. Itulah yang dimaksud. Saya tidak menggunakan, saya beriman itu saya tidak menggunakan akal. Yesus itu 100% manusia, 100% Kristen. Anda bukan tidak menggunakan akal, Bang. Tapi apakah mustahil Tuhan itu bisa jadi manusia? Mustahil, Bang. Itu mustahil. Tuhan segala-galanya, Bang. Kata siapa? Tuhan maha segala-galanya. Dia menciptakan dunia beserta isinya saja mampu. Apalagi cuma menjadi manusia. Jadi menurut saudara tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil. Berarti Tuhan, nyanyian kami itu di nyanyiannya itu ada yang mustahil. Berarti Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan yang baru, yang lebih besar, yang lebih kuasa dari dirinya? Bisa kalau dia mau. Loh, bagaimana ini? Itu bukan Tuhan, bisa, Pak, namanya. Itu namanya makhluk. Itu makhluk, Pak. Bisa membuat rumah kayak saya ini. Bisa membuat rumah yang lebih besar dari badan saya. Tapi pada saat saya membuat rumah, itu bukan saya. Itu adalah pribadi baru. Jadi kalau Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan yang lebih bagus, yang lebih besar, yang lebih maha kuasa, itu konsep lawak-lawak. Itulah kami sebagai orang Kristen itu gila, Bang. Gilanya orang Kristen itu seperti itu. Kalau Abang tadi menanyakan, bisa nggak Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih besar? Bisa. Karena pikiran kita sebagai manusia tidak mampu. Kalau Tuhan mau bisa loh, Bang. Iya. Begitu Gila, juga kalau Tuhan Anda bisa jadi setan, bisa. Kalau dia mau bisa, Bang. Gimana? Oh, bisa. Ya. Dan Anda tidak bisa menyelami hati Tuhan Anda kan?
Tidak bisa, saya manusia kok, Bang. Berarti bisa jadi Tuhan Anda lah yang jadi setan selama ini mengganggu manusia. Betul? Bisa jadi kan, bilang apa? Bisa jadi. Bisa Bilang jadi. abang yang bilang bisa jadi itu, yang bilang bisa jadi itu abang. Lah kan Tadi Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu bisa melakukan apa saja dan Anda tidak bisa menyelami Tuhan Anda. Contoh nih, ketika di dalam Matius 4 nomor 1. Berarti Tuhan Anda di situ berpura-pura bisa jadi menjadi setan yang mencoba Yesus, betul? tidak ada Tuhan mencobai Yesus. Bukan mencobai Yesus. Coba Anda baca Matius 4. Coba Anda membaca. Saya nggak bawa Alkitab, Bang, saya di tempat kerja. Jadi kata Anda tadi, Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan, bisa membuat Tuhan. Nah, ketika Tuhan Anda membuat Tuhan yang mana? Yang dibuat atau yang membuatnya? Bang Juma kan menanyakan, berarti Tuhanmu bisa membuat Tuhan. Saya bilang bisa kalau dia mau. Iya, bisa katanya. Saya nah, sekarang mengatakan Tuhan saya bisa membuat Tuhan. Iya, Anda mengatakan Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan baru, betul? Bang Juma yang menanyakan tadi, bukan saya. Iya, dan Anda mengatakan iya bisa. Ya, betul. Kalau Tuhan mau bisa loh, Bang. Tapi kan bisa. tidak pernah terjadi. Bisa. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Ya buktinya tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Allah. Anak Maria? Nah ini beda Bang, ini jalurnya berbeda. Kok beda? Ini kan Saudara, kaitannya Tuhan Anda bisa membuat Tuhan berupa bayi, betul? Betul. Nah, Tuhan Anda bisa Tuhan mau. Nah, Tuhan Anda bisa membuat Tuhan berupa burung merpati, betul? Berupa roh, bukan burung merpati. Burung merpati. Berupa roh. Berupa burung merpati. Burung merpati. Ya, seperti burung merpati. Berarti yang nampak di situ burung merpati. Gak usah malu-malu, Bang, gak usah malu-malu. Roh Tuhan datang menampakkan seperti burung merpati. Ya udah, burung merpati. Jadi ketika saudara mengatakan Yesus adalah Tuhan 100% manusia, 100% Tuhan, berarti Roh Kudus adalah Tuhan 100% dan juga burung merpati 100%. Betul? Betul. Nah, gitu dong. Gitu. Jadi Kristen harus mengakui bahwa Tuhannya orang Kristen itu juga burung merpati, kan gitu. Nah, sekarang iya, kalau Tuhan Anda menjadi manusia, berarti jauh lebih bisa kemudian Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih besar dari dirinya. Dan Anda iakan? Ya. Nah, sekarang yang mana yang Tuhan? Yang Tuhan itu tetap Tuhan Allah. Tapi ada yang lebih besar. Tapi ada yang lebih besar dari dirinya, yang Tuhan barusan dia ciptakan. Yang mana, Bang? Lah tadi Anda mengatakan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tuhan yang lebih besar. Katanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda. Makanya saya tanya, kalau Tuhan Anda menciptakan Tuhan yang jauh lebih besar dari dirinya, bisa nggak? Anda mengatakan bisa. Nah sekarang kalau bisa, yang mana yang Tuhan? Yang dia ciptakan lebih besar, lebih kuasa dari dirinya, atau dirinya yang mana yang lebih kuasa? Yang mana yang lebih Tuhan? Bang, begini, tapi kan kita ini berangan-angan nih, seandainya Tuhan itu mau menciptakan. Loh, Tuhan bukan angan-angan, saudara. Anda salah. Anda salah kalau Anda mengatakan Tuhan yang lebih besar kecuali Anda salah kalau Anda mengatakan Anda lagi berangan-angan. Aku siap syukran. Kenapa? Karena nyata Tuhan Anda bisa menjadi manusia. Itu nyata tuh. Dan itu Tuhan Anda besar, Tuhan menjadi manusia lebih kecil. Lebih besar. Tuhan menjadi lebih kecil. Tuhan yang menjadi manusia aja, nggak usah lebih besar lebih kecil. Lah kan Tuhan maha besar, Bang. El Gibor, Allah itu maha besar. Yang ditulis itu Tuhan menjadi maha kuasa. Ya. Nggak ada yang lebih besar lebih kecil. Yesus mengatakan Bapakku lebih besar daripada aku. Ya itu Tuhan Yesus yang ngomong. Iya, berarti Tuhan Anda ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Nah, berarti Tuhan Anda menciptakan Tuhan kecil, betul? Tuhan Yesus, bukan Tuhan kecil. Iya kan Anda yang Tuhan besar, abangku. Ya. Berarti Yesus ini dia adalah Tuhan kecil, betul? Betul. Gitu dong. Terus Tuhan Anda membuat lagi Tuhan bungsu.
Roh Kudus ya. Jadi ada Tuhan senior, ada Tuhan senior, ada Tuhan junior, ada Tuhan bungsu. Betul? Jadi Kristen Tuhannya ada berapa, Bang? Ada 3. Bagus. Ini baru Kristen yang betul. Saya salut. Anda tidak rugi menjadi murtad karena Anda mewakili Kristen dengan jujur. Karena Kristen yang sesungguhnya adalah Anda. Andalah Kristen sejati. Yang lainnya itu munafik, pembohong, pendusta. Kristen yang benar adalah Anda. Harusnya Anda yang dilantik menjadi pendeta paling besar di Indonesia ini. Kenapa? Karena Anda adalah cerminan ajaran Katolik, ajaran Bang jadi Kristen. pendeta, Bang. Berat bebannya pendeta itu, Bang. Ya, tapi Anda yang paling benar di antara semua Kristen, yang paling jujur itu Anda, yang lainnya pembohong semua. Saya bilang iya karena saya memimpin doa makan saja sama anak saya. Saya bilang dalam nama Tuhan, terus anaknya, Allah Bapa, nama Roh Kudus. Saya selalu menyebut itu. Makanya saya iya. Berarti 3. Kami sudut pandang abang itu memandang Tuhan kami ada 3. Ya saya iyakan aja. Karena kalau tidak 3, Bang, pada saat Yesus netek ke ibunya, kalau cuma 1 nih Tuhan Anda nih, pada saat Yesus netek ke ibunya, maka pencipta langit dan bumi netek. Itu loh. Pada saat Yesus kemudian mati, berarti Tuhan alam semesta kehilangan Tuhan karena Tuhan lagi mati. Maka Kristen yang paling jujur di dunia ini yang pernah saya temui hanya saudara Andreas. Yang lainnya pembohong. Yang lainnya pembohong. Kita tidak bisa menggunakan akal pikiran kita. Pendeta-pendeta itu pendusta. Maksud dan tujuan Tuhan. Jadi Tuhan itu, abang bilang Tuhan Yesus netek. Itu kan kehidupan kita manusia di dunia ini. Ya itu namanya itu tidak masuk akal. Itu Tuhan nggak itu yang netek? Tuhan Yesus itu waktu kecil itu netek. Iya benar. Itulah yang dimaksud ketidak masuk akalan kita di dunia. Karena kita tidak sampai memikirkan pola pikir Tuhan. Iya betul. Berarti sama seperti contoh, misalnya seperti contoh begini, Bang. Nanti di akhir zaman kita akan diadili satu orang sekian, yang umurnya 50 tahun itu kira-kira komputernya seberapa besar ya? Kira-kira flash disknya berapa giga? Itu tidak bisa akal pikiran kita manusia menerjemahkan teknologinya Tuhan. Itu maksud saya yang tidak masuk akal. Saya tidak menggunakan akal maksud Kristen. Iya. Saya ulang lagi nih, Bang. Berarti Kristen yang benar adalah Kristen yang tidak menggunakan akal. Betul? Betul. Tidak perlu pakai akal orang Kristen. Yakin Yesus adalah Tuhan yang dijanjikan oleh Allah Bapa melalui nubuatan nabi-nabi sebelumnya. Dia harus lahir, mati, dan dibangkitkan. Saya tidak menggunakan akal. Jadi menurut abang ini, bagaimana dengan agama sebelah kita yang menganggap bahwa Tuhannya itu adalah seekor sapi? Benar enggak menurut Anda? Agama Hindu ya? Iya. Benar nggak menurut Anda bahwa mereka menuhankan sapi itu? Bang. Ini maaf Bang, saya biarpun saya dulu beragama Islam, saya seorang murtadin, saya juga tidak mau membahas tentang agama Islam. Saya takutnya jadi menjelekkan agama saya yang dulu karena ada yang baru. Saya pengen membahas. Nggak bisa Anda menjelekkan Islam, Bang. Tidak bisa Anda menjelekkan Islam karena tidak ada kejelekan di Islam. Karena saya tidak ada kejelekan di Islam. Saya nanti saya ini agama dulu begini. Nah, mentang-mentang ada yang baru gitu. Saya tidak mau seperti enggak. Di Islam Kristen saja. Enggak ada kejelekan di Islam itu, enggak ada. Susah Anda menemukan itu karena memang enggak ada. Yang saya tanya, bagaimana pendapat Anda dengan orang-orang yang menyembah sapi? Itu pertanyaan saya. Saya tidak mau sahabat tentang agama orang lain. Saya kepingin tentang agama Kristen saja, Bang. Kenapa, Bang? Kenapa Anda nggak mau memberikan komentar? Perintah daripada Tuhan Allah, Tuhan Yesus juga memerintahkan bahwasanya itu yang berhak itu menghakimi siapa yang benar, siapa yang salah itu hanya Tuhan Yesus. Oh begitu. Saya tidak mau membahas orang lain. Iya. Kan saya nggak tahu siapa yang benar yang salah. Yang tahu itu hanya Tuhan Yesus, Bang. Gitu. Iya. Nah sekarang kita kembali kepada tema kita, Abang. Sebagai seorang Kristen, Anda bisa nggak menjelaskan kepada saya apa validasinya orang Kristen ini yang agamanya aneh, yang agamanya tidak masuk akal,
dengan kitabnya orang Yahudi. Sementara kalau kitabnya orang Yahudi itu harus prioritasnya akal, bukan yang lain. Orang bodoh itu di kitabnya orang Yahudi itu dicaci maki habis. Kalau orangnya bang, tadi abang bilang juga sudah dikatakan kan, jadi di dalam disuruh berpuasa apa segala macam. Ini yang saya alami pribadi ya. Kami Kristen terutama gereja Kalimantan Evangelis ada yang puasa sampai sekarang. Bahkan saya sendiri kemarin bukan kaitannya bang, kaitannya kitab bang. Yahudi. Coba dengar dulu. Jadi waktu bulan Ramadan kemarin, bapak saya, kebetulan ibu saya udah meninggal, bapak saya berpuasa, dia telepon, gimana kamu puasa? Bapak saya sampai sekarang tidak terima bahwasanya saya ini seorang Islam. Hari Jumat pun seorang Kristen. Hari Jumat pun bapak saya sudah sholat Jumat, sudah kayak gitu aja. Berarti Anda berbohong berarti. Berarti Anda berbohong. Boleh di Kristen berbohong sama bapak orang tua? Boleh? Tidak boleh sebenarnya, tetapi saya berdosa karena saya berbohong. Tapi dengan begitu bapak saya pun mungkin menjadi tenang di sana. Oh iya. Gitu loh. Oke, sekarang kembali ke tema. Bapak saya di Jawa. Iya, kembali ke tema. Apa haknya orang Kristen mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi? Nah, saya kurang paham itu bang, maaf aja bang. Oke teman-teman host, barangkali sudah cukup. Saudara kita ini yang sudah saya terima kasih banyak bang, boleh bergabung. Jadi karena ini saya juga mau pulang kerja ini bang, mau absen. Jadi saya. Makasih saudara Andreas. Terima kasih banyak bang. Siap. Katanya bang Andreas ini mau menanggapi temanya di sini. Sebelum turun boleh saya ikut komentar sedikit? Silakan abangku. Iya, jadi gini bang, memang benar kalau orang Anda itu mau menggunakan akal, baru baca kitab Kejadian aja, Anda sudah tidak akan menjadi Kristen. Kalau Anda mau menggunakan akal. Contoh nih, saya kasih contoh. Dalam kitab Kejadian 1 misalnya, di situ dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari gelap, yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari pertama sudah ada terang, ada siang, ada malam. Tapi mataharinya diciptakan hari keempat. Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan gelap dari terang, sebagai tanda waktu, bulan, dan masa-masa. Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Benda yang lebih besar menguasai siang, benda yang lebih kecil menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala untuk menerangi bumi. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Kalau kita gunakan akal, nggak mungkin Anda jadi Kristen. Kenapa? Bagaimana mungkin ada terang di hari pertama, tapi mataharinya nongol di hari keempat? Terang hari pertama dari mana? Bukankah terjadinya siang dan malam itu terjadinya karena rotasi? Bumi berputar pada porosnya. Itulah yang menyebabkan pergantian siang dan malam. Bang, maaf saya langsung jawab Bang Bible ya. Jadi karena mau absen nih Bang, mau pulang kerja. Jadi gini, jadi kami tadi saya bilang kami orang Kristen beriman tidak bisa menggunakan akal. Oke, berarti Anda bukan pengikut Yesus, Bang. Kejadian yang Abang bilang. Bentar. Berarti Anda bukan pengikut. Kalau Tuhan mau semuanya bisa. Oke, berarti Anda bukan pengikut Yesus. Kalau Tuhan mau jadi setan juga bisa. Oke, berarti Anda tidak pengikut Yesus. Karena Yesus berkata di dalam Markus 12 ayat 29 dan 30-31, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Tuh, Yesus menyuruh menggunakan akal, tapi kamu nggak mau menggunakan akal. Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Silakan absen kalau mau absen. Dalam hal mengasihi. Mengasihi itu apa, Bang? Dengan segenap akal budimu. Itu dibaca harus panjang semuanya, jangan dibaca dipotong. Iya, mengasihi itu maksudnya membodohi orang. Itu aja. Menipu orang, mengasihi orang itu mengasihi, ya. Itu maksudnya di Kristen. Kalau di Kristen itu mengasihi itu maksudnya membunuh akal manusia, memukul akal anak-anak keturunan kita supaya menjadi bodoh, menyembah makhluk, itu maksudnya. Begitu. Jadi di Kristen Bang, itu ya. Jadi definisi benar, definisi benar
Itu antara pernyataan dengan kenyataan harus sesuai. Itu namanya benar. Contoh nih saya bilang korek, bener nggak bang? Benar, benar. Lah, ini bukan korek ini. Pernyataan saya ini korek. Atau gini aja lah. Saya bilang ini rokok. Oke. Saya bilang ini rokok. Saya bilang ini rokok. Benar apa salah? Benar, salah. Menurut Kristen salah. Benar. Salah lah bang, itu menurut Kristen benar. Berarti antara pernyataan dan kenyataan salah. Nggak sesuai, makanya dibilang nggak benar. Ya. Nah, yang benar apa? Antara pernyataan dan kenyataan sama. Ini HP, baru benar. Kalau Kristen itu kucing juga bisa kalau di Kristen. Bang, kalau saya beriman bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan Allah sebagai juru selamat saya, apakah saya salah bang?